Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan mempresentasikan sebuah aplikasi yang berbasis OOP, Di mana aplikasi ini menjelaskan tentang sistem informasi pada perpustakaan, di mana studi kasusnya ini kami ambil di SMKN 3 Sumbawa Besar. Nah, perkenalkan, nama saya Linda Zaratunjana dengan NIM 026 dan teman saya sama Farizie dengan NIM 030. Kita lanjut next ke aplikasinya. Dadah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Zaratunjana dengan NIM 211001026. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan sistem terkomputerisasi perpustakaan pada SMKN 3 Sumbawa Besar. Di sini kami membuat aplikasi berbasis web, di mana aplikasi tersebut dengan judul Sistem Informasi pada Perpustakaan, di mana kasusnya perpustakaan itu di SMKN 3 Sumbawa Besar. Untuk latar belakangnya sendiri adalah perpustakaan merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh sekolah sebagai salah satu pendukung dan menunjang proses kegiatan belajar mengajar bagi para murid. Nah, dengan meningkatnya fungsi perpustakaan secara maksimal, maka juga akan memberikan pendidikan yang maksimal bagi para murid. Salah satu langkah yang diterapkan untuk meningkatkan fungsi dari perpustakaan itu sendiri adalah sistem pengelolaan data yang cepat dan tepat. Di sini sistem pengelolaan data di perpustakaan SMKN 3 Sumbawa Besar meliputi ada pendataan anggota, pendataan buku, peminjaman buku, serta pengembalian buku. Jika petugas menuliskan data buku tersebut dalam jumlah banyak, maka ini memungkinkan terjadinya kesalahan pada saat penulisan. Nah, dengan demikian, berdasarkan permasalahan apa yang terjadi, tersusunlah proyek akhir yang mengambil judul yaitu Perancangan Sistem Terkomputerisasi Perpustakaan SMKN 3 Sumbawa Besar. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk membuat sistem terkomputerisasi pelayanan perpustakaan agar lebih mudah pengoperasionalnya. Yang awalnya sistem perpustakaan ini yang masih dilakukan secara manual, dengan adanya sistem digitalisasi perpustakaan ini akan mempermudah pengoperasiannya dan ketika membuat laporan akhir yang sangat cepat dan efisien waktu. Lalu adapun manfaat penelitian ini yaitu agar sistem perpustakaan SMKN 3 Sumbawa Besar ini sudah terkomputerisasi sehingga pengoperasionalnya lebih efisien dan mudah. Staf dapat mengetahui jumlah buku dan jumlah kehilangan buku, serta para anggota lebih mudah dalam peminjaman buku dan pengembalian buku. Dan begitupun pula lebih mudah ketika membuat pelaporan data buku di akhir tahun, lebih cepat, kurang dari 5 menit sudah selesai. Baik, selanjutnya untuk penjelasan mengenai aplikasinya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Salman Al-Farizi. Ya baik, langsung saja saya akan menjelaskan ke aplikasinya. Di sini ada halaman utamanya. Di sini untuk halaman utamanya adalah perpustakaan SMKN 3 Sumbawa Besar. Di sini langsung teman-teman bisa input teman-teman itu sebagai user atau admin. Di sini kita coba sebagai admin dulu. Langsung masukkan untuk password sama username-nya itu admin. .
Ya, sudah masuk ke halaman tampilan utama untuk si admin. Di sini untuk dashboardnya itu ada isinya itu anggota, jenis buku, pinjaman, dan dikembalikannya buku tersebut. Kita lanjut ke kita masuk ke atribut yang pertama. Atribut yang pertama itu ada anggota. Di sini untuk entitasnya itu ada nomor, ID, foto, nama, user, jenis kelamin, telepon, alamat, dan aksi. Jadi ini si data ini nanti sudah bakalan include dengan si database-nya ini. Ini dia untuk database-nya. Itu kan kita lanjut ke atribut yang kedua itu ada data. Di sini ada 3. Ada data buku, kategori, sama rak-nya. Di sini ada data buku. Jadi di sini isi untuk entitasnya itu ada nomor, sampul, kode buku, titel, penerbit, tahun buku, stok buku, dipinjam, tanggal masuk, dan aksi. Di sini juga ada kategori buku, ada 2. Di sini yang sudah saya input, ada manajemen dan pemrograman. Untuk atribut book rak-nya juga ada isinya. Di sini ada rak buku, itu aja. Di sini untuk ini yang paling utama dari aplikasi ini adalah peminjaman sama pengembalian bukunya. Di sini kemarin saya sudah meminjam buku dengan ID anggota adalah AG007 dengan nama Isaman Alfarizi dan dikembalikannya dan statusnya buku sudah dikembalikan. Berikut dendanya juga. Kita coba dulu langsung ke kita input si anggotanya dulu. Kita tambah untuk anggotanya, tambah user. Dan di sini nama anggota saya pakai nama teman saya Linda AJ, itu aja. Tempat lahir dia di Bukit Berlian. Dengan hari yang pertama yang kita isi adalah 08 07 2007. Dengan username teman-teman bisa masukkan passwordnya Tetara 12345 saja biar simpel. Untuk levelnya itu dia itu anggota, itu laki-laki dengan nomor telepon 084 560 789 542 sebagai contoh. Ini enggak usah, boleh langsung di skip. Jadi harus diisi untuk emailnya linda@gmail.com. Pas foto di sini kita pakai foto apa saja ya, bebas. Kita pakai untuk uji coba foto orang saja, enggak apa-apa. Ini kita pakai foto ini saja. Ini hanya sekedar uji coba. Alamatnya itu Bukit Berlian, nomor 80. Kita submit. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan dengan Linda. Username itu ada Linda, terus sandinya itu adalah 12345. Di sini kita bisa lihat untuk datanya dia. Ini kita bisa berubah juga.
kita coba masuk sebagai si user atau si anggota perpustakaan tersebut. Sini Linda. Di sini tadi passwordnya 12345. Bentar. Nah, ini dia untuk tampilan bagi si anggotanya. Di sini ada 5 atribut. Yang pertama itu adalah data peminjaman, nomor pinjaman, ID pinjaman, nama pinjam, balik, status, denda, sama aksi. Ini di sini data pengembalian, sama juga, hampir sama. Ini data buku yang mungkin akan dicari, sama data si anggota. Ini seperti cetak data si anggota tersebut dengan ID. Dengan ID itu 8, dengan nama Linda AJ, tempat tanggal lahir, buku berlian, alamat, dan tanggal lahir. Ini juga sama. Kita kembali ke tampilan admin dulu. Kita coba pinjam buku dengan nama si Linda ini. Gini. Kita coba transaksi. Kita masukkan dia kepada si peminjaman. Anggap dia hari ini dia meminjam ya. Coba tambah peminjaman. Dengan nomor peminjamannya itu ini tidak dapat diubah, tanggal peminjaman. Untuk ID anggotanya kita lihat di data anggotanya dulu. Kita lihat ID anggota dia AG008. Ini dia untuk ID anggota. Terus kita lihat untuk data bukunya dulu sebelum buku yang mungkin akan dipinjam. Kita lihat di sini data buku. Kita coba data bukunya pakai di sini. Kita lihat bentar. PJ0 BK001. AG008 dengan nama Linda di sini. Lama pinjaman. Kalau 2 hari itu harus 82. Kita bisa ganti di sini. Saya 2 hari saja. BK 001 03. Kita lihat untuk kode bukunya ini, peminjaman bukunya kita lihat di database-nya juga harus kita sinkronkan sama si database tabel buku. Di sini dia, ini ada 2. Untuk data bukunya ada BK 0011 sama BK 0010. Kita input 10. Nah, ini dia. Ini langsung kebaca. Tapi kalau kita input dengan data buku yang berbeda, itu dia bakalan tidak ada. Ini kita hapus dulu karena kita harus mencari BK 001. Ini tidak ada dia. Yap. Udah. Kita coba submit untuk si Linda. Oke. Jadi si Linda ini nanti sudah kelihatan di punyanya dia, di akun si Linda ini. Kita coba lihat.
sini kelihatan ya teman-teman bahwa si Linda ini sedang meminjam buku dengan nomor pinjam PJ0015 dengan ID anggota AG008 dengan nama si Linda. Peminjam sini kita lihat untuk detail peminjamannya dia. Yap, ini dia. Di sini ada data transaksi. Ini alamat biodatanya si Linda dengan titel buku adalah belajar JavaScript dengan Node.js, penerbit Informatika di tahun 2020. Dengan kode buku adalah BK0010 seperti yang kita input tadi. Kita masuk tadi sebagai admin, jadi si admin ini bakalan input data untuk peminjaman si Linda ini. Oke, kita langsung masuk ke, kita coba langsung Linda ini sudah masuk ke pengembalian buku. Oke, kita terima bahwa anggap dia sudah mengembalikan buku. Kita lihat berarti di sini. Ya, kita lanjut ke anggap bahwa dia itu sudah mengembalikan buku yang dipinjam. Kita anggap itu sudah selesai 2 hari. Yaitu akan kita kembalikan. Ini alamat data buku mereka dia ketika meminjam, dan kita akan langsung kembalikan ke raknya. Kita langsung ke proses pengembalian buku. Di sini untuk proses pengembalian buku itu dia itu dengan ID buku segini, dengan tanggal itu, tanggal peminjamannya itu tanggal 25 bulan 1 2023, dengan tanggal pengembalian tanggal 2023 bulan 1 tanggal 27, dengan ID anggota AG008 dengan user Linda AJ. Lama peminjamannya itu ada 2 hari, dan itu akan dikembalikan sekarang, maka jadi tidak ada denda. Kita langsung proses pengembalian. Oke, bahwa di sini dia itu sudah mengembalikan buku. Jadi di sini sudah bertambah. Di sini Linda, kemarin saya pinjam ini, dia sekarang Linda. Maka kita langsung masuk ke tampilan si Lindanya juga. Yap, di sini sudah tidak ada bahwa dia itu meminjam buku. Jadi dia itu sudah kelihatan bahwa sudah mengembalikan buku. Jadi kita lihat untuk detail peminjamannya sama seperti tampilan peminjaman. Oke. Mungkin segitu saja untuk presentasi aplikasi berbasis web yang menggunakan OOP. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.